Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman online. Hari ini Jumat 5 Maret 2021, saya Eka Ardini kembali ke layar Instagram live di akun Eka Dini. Dan malam ini saya akan berbincang dengan seorang perempuan tangguh. Beliau baru saja lulus begitu dan mendapat gelar doktor S3 di Universitas Negeri Jakarta. Nah, sebenarnya beliau ini adalah sahabat, teman, kakak, mentor juga untuk saya karena dulu di S2 kebetulan satu kelas ya sama beliau. Nah, beliau adalah Dr. Yunita SSM SAS. Nanti kita akan bahas bagaimana perjuangan beliau dari musik sampai menjadi doktoral. Dan beliau nih hebat banget lah, ngurusin anak juga di rumah, jadi guru vokal juga, ada bisnis juga, pokoknya luar biasa. Mudah-mudahan apa yang beliau ceritakan nanti di sini bisa sama-sama menguatkan ya kita sebagai perempuan, teman-teman. Harus tangguh, harus kuat, anti badai, apapun masalahnya, apapun kerikilnya, kita harus mampu terus berjalan dan pantang menyerah ya. Selamat malam teman-teman online kuis. Seru sekali nih perempuan-perempuan nih. Ini harus dengar kisahnya karena seperti yang saya bilang tadi bahwa bincang hidup perempuan ini juga satu kisah sejuta makna. Kenapa saya hadirkan? Karena ingin memberikan edukasi iya, sharing pengetahuan, ilmu iya, dan juga sebagai sama-sama perempuan kita saling menguatkan. Perempuan dukung perempuan ya. Kalau bukan perempuan siapa lagi? Saya mau sapa dulu deh sebelum gabung sama Mbak Yunita nih. Masih nungguin Mbak Yun juga, udah gabung belum ya? Oh udah, bentar ya. Nah, selamat malam, ada Kak Yura, ini Bumil, gimana sehat? Ada Teh Fitri juga, ini perempuan tangguh luar biasa juga, selamat malam. Ada Mbak Suci Wuwu yang baru melahirkan novel Unperfect Marriage. Nanti kalau teman-teman mau beli bukunya, kehidupan berumah tangga yang tidak sempurna katanya. Nah, silakan ya bisa intip-intip Instagramnya. Kemudian juga ada Kak Shirley, hai. Kemudian ada Bang Yusran, halo selamat malam. Ada Dede, adikku sayang, novelis hebat juga. Ada Bu Srinda Ningsih. Kemudian ada Bang Gunawan, selamat malam. I miss you juga Dede. Ada Mbak Rini Dianti Ayahbi, hai juga. Dan yang jelas ada Mbak Yunita ya. Oke, saya mau coba ajak beliau untuk bergabung dengan kita malam ini. Dan kita akan bincang-bincang ya, seperti apa sih perjuangan beliau dari musik. Wow, doktor di Universitas Negeri Jakarta. Itu kampus impian saya sebenarnya waktu S1 ya. Oke, kita coba gabung. Mbak Yun, kok belum bisa ya? Oh, oke. Ini ya. Kak, aduh Apa kangen banget loh. kabar? Alhamdulillah, alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana? Aduh aku kangen banget loh sama kamu. Baik. By the way, sebelumnya congratulations for you. Abis lulus ya dengan perjuangan yang panjang sebenarnya. Luar biasa Mbak Yun, sekarang udah lulus jadi doktor dari Universitas Negeri Jakarta. Dokter apa kemarin? Dokter linguistik terapan ya? Wah, ini sinyalnya kayaknya ya. Teman-teman, gimana penerimaan saya di tempat teman-teman? Bagus atau sama nih? Apa ya? Terkendala sinyal juga. Oke, nggak apa-apa Mbak Yun. Mungkin saya close dulu. Nanti saya undang lagi Mbak Yun ya. Bentar. Oke. Gimana nih? Oke, keluar dulu. Oke. Hai, ada Mona juga. Nah, Mona nih Bu bidan apa perawat ya? Perawat ya? Oke. Perawat yang di Rumah Sakit Tarakan ya. Oke. Sebentar. Nah, Mbak Yun nih kayaknya sinyalnya nih Mbak Yun. Saya undang lagi Mbak Yunita. Kita bakal bahas juga dari musik, pokoknya random talk sebenarnya malam ini, tapi bahas bagaimana musik, beliau berkecimpung di sana, jadi guru vokal, terus beliau akhirnya memutuskan menjadi seorang dosen, sampai akhirnya punya banyak bisnis ya.
Oke. Cuman Mbak Yun nih sinyalnya agak terganggu. Iya, bener. Kita tunggu ya teman-teman ya. Nah, sedikit informasi untuk teman-teman mengenai Mbak Yunita ini, seperti yang tadi saya bilang bahwa beliau adalah doktor linguistik terapan di Universitas Negeri Jakarta. Nah, beliau kemarin menyelesaikan disertasinya yaitu peningkatan keterampilan berbicara bahasa Inggris melalui pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan media film, penelitian tindakan di program studi sastra Inggris Universitas Dharma Persada. Nah, beliau punya buku dan lain-lain. Ini sinyalnya kayaknya ya. Gimana sekarang? Udah kelihatan belum? Udah. Gimana Iya nih? Kenapa ya, Kak? Gimana rasanya akhirnya jadi dokter linguistik ilmu terapan, itu luar biasa loh. Aku sendiri aja tiap malam tuh, oh gini ya rasanya ya, kalau lulus tuh begini. Baru tau, oh begini. Jadi nggak pernah ngebayangin rasanya seperti apa, sekarang udah ngerasain. Ya aku pribadi surprise sendiri, Kak. Surprise sendiri. Tapi itu luar biasa loh. Berapa lama tuh kemarin perjalanannya Mbak sampai kita kan wisuda bareng ya? Kita kan 2016 ya S2. Kita bareng satu kelas, pergi bareng. Terus setelah itu langsung lanjut S3 di UNJ. Ya, betul. Uh-uh. Langsung nggak ada jeda, langsung tancap gas di UNJ ambil linguistik terapan. Berarti 5 tahunan ya? 4,5 hitungannya, pas ya. 4,5 tahun. Wow. Cerita dong kemarin gimana penelitiannya, ada kendala nggak? Kita kan waktu S2 itu jurusan kita penerjemahan ya Eka ya. Jadi berkutat di ranah sastra. Nah, masuk ke UNJ ini kan pendidikan. Jadi penelitian tentang pendidikan. Aku rada sempat semester pertama tuh ngerasa kayaknya gue salah masuk deh nih. Ngapain gue masuk ke sini gitu. Awalnya seperti itu. Jadi ya bisa dibayangkan lah, kan nggak ada background pendidikan. S1-nya sastra, S2-nya juga sastra. Tapi masuk ke S3-nya pendidikan kan, tapi ya seiring berjalannya waktu karena memang dibekali kemauan ya, keputusan pribadi yang mendorong itu juga memang kebulatan dari pribadi, jadi segala yang menjadi halangan, tantangan, apa yang hambatan ya dilalui, akhirnya semester 3, 4, 5, 6 dan sampai akhir ya bisa menikmati. Ya, aku tuh gak nyangka makanya pas di share gitu, aku mau sidang terbuka, terus akhirnya kemarin selesai gitu, baru gila keren gokil. Soalnya gini ya teman-teman, ini Bayun ini kalau single mungkin aku mikir oke lah ya, tapi ini punya 3 anak, 3 anak itu cowok semua lagi 3. Gak kebayang kan perjuangannya itu gimana tuh Bayun, bagi waktu sekolah iya, ngurus anak iya, bisnis iya, ini rada-rada kresek ya, kenapa ya? Tapi aku masih bisa mendengar suara kamu sih, Eka. Oke. Nggak tahu kalau yang pada nonton ini masih terdengar nggak? Gimana teman-teman? Aman ya? Aman lah kayaknya. Gimana Mbak tadi bagi waktunya, punya 3 anak yang luar biasa, masih kecil-kecil, selesai S3, bisnisnya juga jalan, ngajarnya juga jalan. Ya, kalau orang di luar melihat ya Eka ya, apalagi kayaknya banyak yang terjadi di tahun 2001 ini baru awal ya, ini kita masuk bulan Maret ya, awal Maret ya, Januari, Februari baru 3 bulan ini. Memang yang kayaknya terlihat itu di ya 2021 ini ya, aku lulus dokter ya, kemudian juga bisnisku juga launching ya, bisnis keluarga sih saya Kak, sebenarnya bukan aku pribadi, lebih ke keluarga. Kayaknya kalau dilihat di luaran sana gitu kan mau apa ya, sukses gitu kan, enak banget hidupnya Mbak Yun ini kayaknya, aduh apa sih yang nggak ada gitu kan, mungkin ya aku juga nggak bisa berkesimpulan apa-apa, namun mungkin yang dilihat dari orang-orang ya seperti itu.
Tapi aku bisa sangat bilang, Eka, bahwa semua yang bisa aku bilang raih ya saat ini, ya itu berdarah-darah. Berdarah-darah, apa ya, terluka, jatuh bangun, sempet yang merasa aku kayaknya nggak akan nerusin lagi. Jadi ada saat dimana aku tuh terlalu terlalu yakin akan apa yang aku ingin capai gitu. Itu terjadi di tahun-tahun sebelumnya, terutama 2019 itu. Banyak gejolak-gejolak yang pada saat itu 2019 hampir aku memutuskan untuk kayaknya berhenti dulu deh kuliah, atau paling tidak kalau nggak berhenti ya cuti dulu lah. Pokoknya aku postpone dulu lah urusan kuliah. Ya namun Allah Maha Adil ya Eka ya, ketika Allah melihat hambanya itu memang ada perjuangan, ada ikhtiar ya, kita bahasanya ikhtiar, akan diberi jalan sama dia, yang sampai saat ini pun aku berpikiran kok bisa ya aku melewati itu semua gitu loh. Aku juga kadang surprise sama diriku, bukan untuk membanggakan diriku, tapi artinya how come itu yang ngejalanin itu aku ya gitu loh, itu perempuan itu aku ya. Masih surprise sama diriku sendiri, lebih ke penghargaan buat diriku sendiri bahwa oh ternyata aku udah ngelewatin itu semua gitu. Dimana yang kamu melihat anak-anakku ada 3 ya, laki-laki semua. Mereka juga untuk ukuran umur belum yang dewasa ya, masih perlu perhatian yang lebih ya dibanding yang kalau udah dewasa kan dia bisa aku agak lepas ya, tapi dari belajarnya, apalagi yang paling kecil itu si Khalil, dia sekarang umurnya baru masuk 6 tahun, dia mau masuk TK. Jadi ya aku nggak akan bohong kalau Eka tanya bagaimana itu ngejalaninnya, ya ribet, ya capek, tapi karena tekad ya Eka ya, tekad dalam hati, ini udah jalan. Memang awalnya tuh nekat. Terkadang yang nekat itu malah jadi gitu. Kalau yang terlalu, ya hidup tuh balance lah Eka. Artinya ada saatnya kita harus nekat, ada saatnya kita harus tahu ukuran diri kita ya, kita mampu atau enggak. Tapi jujur untuk semua ini aku bisa dibilang agak nekat sih ya. Agak nekat, tapi dibarengi juga dengan segala persiapan yang memang harus disiapkan tuh untuk mencapai ini semua, dari ngurus anak ya kan, kuliah gitu kan, dan bekerja, dan melakukan sekarang ikut join bisnis di keluarga aku. Pokoknya intinya kalau Eka tanya kayak gitu, nggak santai, tapi gimana caranya kita masuk ke dalam kesibukan itu, yang akhirnya kita malah menikmati gitu loh, malah seneng sama kesibukan itu, sama bersusah payah itu, yang kurang tidur, yang capek, akhirnya kita malah mempunyai hidup yang oh ini loh yang enak tuh begini, nggak yang kalau aku merasa nggak ada kerjaan malah aneh. Jadi kayak apa ya, nggak biasa aja gitu. Justru udah keseringan beribet-ribet ria, akhirnya malah ya menikmati, enjoy. Jadi seperti itu. Luar biasa. Oke, Mbak, kalau dulu kan aku tuh tahunya memang dari awal kita pernah sekelas, Mbak ini kan memang guru vokal ya. Iya, benar. Ada lah pokoknya di tempat vokal, tempat les yang terkenal lah pokoknya di Indonesia ya. Itu gimana ya akhirnya, kan biasanya kalau orang musik atau yang senangnya di kesenian tuh ini udah ada pikiran sampai dia lanjut S2, S3 lagi, atau ya pokoknya dia udah anteng di situ aja gitu. Nah, mungkin boleh cerita gimana sih awalnya Mbak Yun, padahal kan kuliahnya sastra ya, sampai akhirnya jadi guru vokal, terus akhirnya juga memang melanjutkan ke jadi dosen. Dulu berarti sampai sekarang masih nggak sih Mbak? Masih ya? Iya, masih. Oke, nah dulu tuh gimana awalnya memutuskan untuk jadi guru vokal? Maaf Eka, diulang pertanyaan terakhir gimana? Tadi agak cancel itu. Jadi waktu itu bagaimana akhirnya memutuskan untuk jadi guru vokal? Oh, memutuskan untuk jadi guru vokal. Oke. Kalau di dunia musik itu memang dari kecil
udah kelihatan. Justru yang sangat menonjol itu bakat musiknya ya, lebih ke nyanyinya. Belum ke pendidikan. Yang lebih menonjol itu ya tadi nyanyinya, musiknya. Aku inget banget itu suatu momen ketika aku kelas berapa ya, kelas 4 atau kelas 5 ya, atau kayaknya lebih ini lagi deh, lebih awal lagi, kelas 3-an kayaknya ya. Ada pelajaran menyanyi di situ, dinilai sama gurunya kan satu-satu ya kan. Itu momen yang kayaknya kayak tonggak sejarah aku sadar aku punya punya bakat nyanyi gitu kan. Ya dinilai sama guru gitu kan, ya nyanyi aja senatural mungkin, nggak yang ada perasaan apa-apa gitu seperti teman-temanku yang lainnya. Ternyata dari momen itu banyak yang merespon, banyak yang bilang, katanya kok suara kamu bagus ya Yunita gitu. Oh iya ya, aku surprise, itu bagus ya, aku nyanyi lagu apa, Desaku waktu itu. Dari situ aku kayak bertanya sama diriku sendiri, kayaknya aku nyanyi biasa aja deh, nggak yang di apa-apain gitu, kayak nyanyi natural aja, tapi kok teman-teman bilang aku bagus ya. Nah dari situlah aku udah sering bernandung ya, nyanyi-nyanyi di kamar ya kan. Terus ayahku menyadari itu bahwa aku punya bakat musik, disupport lah sama dia. Akhirnya aku untuk menguatkan nyanyi aku, ada yang menyarankan dia, karena dia kan juga basicnya bukan musik ya, jadi yang di keluargaku tuh nggak ada yang bener-bener ngerti musik. Kita semua orang biasa aja, nggak ada yang berhubungan sama musik. Dia juga diskusi dan dikasih saran sama kerabatnya, sama teman-temannya, kalau anaknya bisa nyanyi seperti ini, Pak, disupport aja. Disupport ngapain? Ya sekolah musik. Akhirnya aku sekolahkanlah musik di kelas-kelas 5-6 itu. Aku udah mulai les piano ya kan, untuk mengkawinkan antara vokal sama musik aku, sama main pianonya, dan ternyata it works gitu loh Eka. Itu berhasil sekali, lebih lebih menyatu aja. Jadi kemampuan aku untuk ngerti musik lebih menyatu ketika aku belajar musik. Sampailah itu terus-terusan. Terus kalau di pendidikan, kenapa akhirnya ke pendidikan? Waktu aku masuk ke kuliah S1, itu memang pilihan aku pertama mau sekolah di IKJ. Mau kuliah di IKJ. Di IKJ, namun masih belum yakin ya, masih mengawang-awang gitu, karena aku tahu aku bakatnya di musik, ya udahlah pilihannya IKJ kan gitu ya Eka ya. Namun orang tua belum juga yakin apakah benar-benar mau IKJ, ada nggak pilihan lain gitu kan. Nah nyerempet yang agak ke musik gitu kan, ya pilihannya apa, sastra kan gitu, yang deket lah, nggak yang jauh teknik atau hukum atau apa atau ekonomi gitu kan, masih ada temen-temennya gitu kan, apa aku bilangnya serumpun ya, pokoknya masih nggak jauh lah. Ambillah bahasa. Kebetulan juga memang udah waktu SMP SMA memang seneng sama bahasa, terutama bahasa Inggris. Jadi kalau kamu mau tahu Eka, dari kecil itu yang aku bener-bener pegang musik dan bahasa Inggris, udah dua itu gitu. Yang lain matematika gitu kan, akuntansi, itu nilainya jelek-jelek semua karena lebih nggak menyukai kali ya, bukan karena kita nggak bisa, tapi memang kalau kita nggak menyukai, kita nggak akan seru mengerjakan mata kuliah itu, mata pelajaran itu semua. Akhirnya ya yang bener-bener aku pegang dari kecil itu ya musik dan bahasa Inggris. Nah jadi pilihannya ketika mau masuk kuliah ya antara dua itu, kalau nggak di IKJ ya ambil bahasa gitu kan. Nah akhirnya aku memutuskan ngambil sastra gitu kan, karena ada berbagai macam pertimbangan yang aku berpikiran kayaknya kalau musik itu aku nggak perlu sampai kuliah deh. Ini bukan berarti yang ngambil musik kuliah itu salah ya, artinya kan tuh semua pasti ada pilihan masing-masing. Tapi ketika itu aku berpikirannya, aku kan sudah les musik gitu, aku kan sudah kursus musik, kayaknya aku ngambil kuliahnya jangan musik juga deh gitu. Aku ngambil ngambil bahasa dan sastra deh. Kalau di bahasa dan sastra itu aku ditolak gitu kan, baru deh nanti aku ke IKJ. Jadi pilihannya itu aja, dua itu aja. Akhirnya masuklah sastra Inggris kan, pilihannya sastra Inggris di S1. Nah ketika masuk di sastra Inggris itu, ternyata aku sadar juga di S1 itu aku seneng ya sama dunia pendidikan. Jadi yang menyadarkan aku seneng di dunia pendidikan ketika S1, ya kan, S1 itu kan kita kuliah kan ya, nggak melulu hanya musik.
Tapi aku udah ngajar musik, udah berkutat di musik lebih, iya musik doang, belum urusan pendidikan, musik aja, nyanyi, ngajar, apalagi yang ngamen gitu, pokoknya musik semua. Ya dari kesadaran S1 itu akhirnya terpiculah aku untuk meneruskan ke S2 Eka gitu kan. Pikiranku agak terbuka saat itu. Karena waktu S2 itu sudah sudah menikah, sudah punya anak. Aku ada pemikiran di mana aku harus punya skill yang bisa aku pegang untuk masa depan. Kayaknya jangan cuma satu deh gitu ya. Kita kan ada rasa worry ya dalam kehidupan ya. Nanti aku nggak bilang aku meninggalkan musik, nggak. Hanya ingin menambah skill, hanya ingin menambah pegangan ketika nanti di masa depan aku punya anak gitu kan. Aku juga saat itu masih sangat mungkin untuk kuliah. Jadi aku memutuskan untuk ya udah lagi-lagi dua hal ini, ya udah deh musik dan bahasa Inggris kan gitu. Akhirnya masuklah ke Gunadarma sama Eka, ketemu di sana. Jadi kalau ditanya perjalanannya, ya itu dari awal itu udah dua hal itu dipegang sampai akhirnya sekarang keputusan. Iya. Tapi berarti bahasa Inggris ini bukan hal yang baru ya Mbak ya, dari kecil pun sebenarnya udah tahu gitu, ada arah ke sana juga jadinya ya. Iya. Oke. Jadi memang aku menarik nih, tadi ada yang komen dari Mas Dedi Setia Bakti. Katanya nyanyi Nika Ardila waktu SMA. Mbak Yun. Siapa itu? Oh, ada yang lihat aku? Nggak tahu, ini Mas Dedi Setia Bakti. Oh, Dedi Setia Bakti. Iya, dia teman aku. Iya. Teman aku di SMA 3. Halo Dedi. Halo Dedi, kamu join ya? Makasih ya join ya. Masih ingat aja. Ardila yang mana nih? Yang mana nih? Judul yang mana nih? Jadi pengen karena ngefans banget itu lagu Nika Ardila. Jadi emang dulu tuh waktu SMA ngefans banget sama Nika Ardila kan. Saking ngefansnya itu ya gayanya dan dandannya mau mirip-mirip dia gitu. Coba dong sebelum kita lanjutin kita dengan pertanyaan berikutnya sedikit saja sebagai atau aku lagu pakai apa? Itu Nika Ardila tadi tuh yang disebut sama Mas Dedi. Nika Ardila banyak loh. Yang ada, kita kasih ini deh, kasih satu judul Nika Ardila. Aku kadang-kadang ngeblank nih kalau disuruh begini. Terserah yang mana, yang paling disuka deh. Biarkan ku pergi menyusuri jalan berliku, walau sedih ku rasakan tanpa cinta lagi. Mimpi-mimpi yang indah hanya sementara saja, bagai bunga telah layu. Kau hancurkan diriku. Lupa liriknya. Kan gitu video klipnya ya. Akhirnya kisah bisa gitu kan. Aku juga gayanya gitu kalau nyanyi dulu ngikutin Nika Ardila. Terluka di relung hati yang jalan, ku coba untuk bernyanyi, walau dalam sepi harus aku lupakan kisah kasih denganmu, biarkanlah menjauh. Dah. Ini suara aku kedengeran kan ya? Kedengeran masih bagus kok. Iya, soalnya coba aku pakai headset karena tadi kresek-kresek ya. Oke, luar biasa Mbak Yun. Itu ada yang komentar juga. Ini Mbak Rini Dianti Ayahbi tuh sama pemusik juga. Kalau beliau keahliannya di gitar. Iya, aku lihat postingannya. Betul, salam Halo. kenal katanya. Ayabi, panggilannya apa nih? Panggilan Mbak Rini. Oh, Mbak Rini. Halo Mbak Rini.
Oke. Mas Dedi udah ya dinyanyiin ya. Nanti lanjut lagi, ini aja Japri aja ya. Nanti aku bikin konten Oke. sendiri deh. Siap. Mbak, kalau disuruh milih guru vokal, dosen, atau pebisnis? Guru vokal, pebisnis atau dosen? Dosen. Heeh. Insya Allah aku milih dosen deh, Eka. Dosen. Oke, siap. Total berarti udah berapa tahun jadi guru vokal Mbak Yun? Start jadi guru vokal itu semenjak 2000. Yang ngajar-ngajar amatir dulu ya, belum di tempat-tempat yang ini ya, tempat-tempat yang profesional gitu. Apa itu? Kenapa? Di tempat-tempat amatir gitu, kayak itu nggak itu? Belum di Boleh, tempat boleh yang dihitung. Boleh. Itu kan bagian a part of your life ya. gitu loh. Kalau beneran yang awal ngajar vokal ya lulus SMA udah ngajar 2000. Berarti Jadi udah 20 tahun ya? ya kurang lebih segitu. 21 tahunan. Wow, luar biasa. Oke. Jadi pengalaman Siap. itu dari dulu. Oke. Ya, Mbak Yun, dari awal aku bikin acara ini, kita memang ingin menguatkan sesama perempuan, perempuan dukung perempuan. Kalau bukan perempuan kan siapa lagi ya? Ya Bi, Kedengeran kali nggak? ya. Iya, kedengeran kok. Ini Mbak Yabi, follow IG-nya Mbak Yasip. Boleh? Oke, saling memfollow ya. Iya, iya. Oke, Gimana Mbak, ya, Kak? Diulang. apa arti anak-anak buat Mbak Yun? Arti anak-anak. Oke, mereka itu pecutan buat aku ya, Eka. Mereka itu tentunya penyemangat. Aku mungkin akan menjadi perempuan yang tidak seperti sekarang jika aku tidak punya anak. Aku bisa bilang seperti itu. Mereka itu dorongan ya, dorongan banget buat hidup aku. Yang akhirnya ketika aku melihat mereka itu flashbacknya buat diri aku sendiri gitu. Awalnya memang aku melakukan apapun itu ya untuk anak-anak ya. Tapi ya balik lagi ya, Tuhan Maha Adil, apa yang kita lakukan ya akan kembali ke diri kita. Jadinya aku ya mendapatkan untuk diriku sendiri selain untuk anak-anak aku. Jadi mereka adalah, aku nggak ngerti bahasa istilahnya apa, pokoknya pecutan, pokoknya dorongan, semangat, semua yang kayak gitu-gitu ya Kak. Sumber semangat ya. Iya, iya nih Katia yang tadi suaranya dari mana? Apa dari aku atau dari Mbak Yun ya? Atau dari aku Apa? ya? Kenapa? Suaranya Suaraku kenapa? ya. Oh, kayaknya tadi aku ini deh udah pernah coba teknisnya mungkin dari AC. Ini aku matiin AC-nya. Coba ya, aku juga matiin ya. Siapa tahu memang karena dari AC ya. Ya. Oke, ya Mbak Yun tadi apa namanya udah disinggung juga soal anak gitu ya. Jadi tapi selama ini yang menguatkan Mbak Yun gitu, sumber inspirasi juga menjadi penyemangat hidup itu siapa lagi? Kenapa sih Orang tua. jadi perempuan harus tangguh juga gitu? Orang tua aku dan kehidupan aku di masa lalu. Kehidupan aku di masa lalu yang aku bisa bilang itu kegagalan. Namun bagaimana caranya dari kegagalan itu aku mendapatkan kebaikan. Jadi aku ada pengen pembalance gitu. Awalnya sesimpel itu sih Eka, sesimpel itu. Aku gagal, ya kan aku single parent sekarang ya. Aku gagal, aku mengecewakan orang tua. Aku tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua aku. Jadi aku seperti ada tekad untuk bagaimana caranya hal-hal yang mengecewakan orang tuaku, keluarga aku itu bisa aku ganti dengan hal yang lainnya. Jadi apa ya, unik ya Eka ya. Karena suatu kegagalan itu akhirnya
itu membuat aku jadi seperti ini gitu. Mungkin ya, aku nggak ngerti juga. Aku juga tidak bisa menjudge diriku. Kalau tidak ada kegagalan itu, mungkin aku tidak seperti ini. Unik gitu. Jadi entahlah apa aku harus berterima kasih dengan kegagalan atau bagaimana. Yang pasti aku berani bilang sama Eka bahwa eh, kalau aku nggak gagal, nggak mungkin aku sengoyo ini untuk ngedapetin apa yang harus aku raih, dan itu bisa membanggakan banyak pihak dan bisa dibilang itu suatu pencapaian. Jadi ya itu yang harus digarisbawahi, berangkat dari kegagalan sebenarnya. Oke. Yes, so the best teacher is experience ya, Mbak Yun. Iya, aku bisa bilang begitu. Oke. Makanya kan tadi sebenarnya sempat kita singgung nih. Kalau orang tuh ngelihatnya di 2021 ini Mbak Yun keren banget, udah jadi dokter gitu, punya bisnis, anak-anak tumbuh dengan baik gitu ya. Tapi mereka kan nggak pernah tahu perjalanan itu gitu ya. Nah, tapi ada nggak sih Mbak titik terendah yang dialami tuh sampai mungkin apa sih gitu, kepikiran apa, atau pernah bingung juga harus gimana ya, tapi sempet ya mengalami itu. Iya, sempat. Terjeleknya saat itu aku tidak bisa kontrol emosi aku. Ya, sempet yang, mohon maaf ya ini kalau terlalu gimana, ekstrim atau apa, aku sempat bilang dalam diriku aku mau menyelesaikan hidupku. Ya kan, aku menyelesaikan hidupku dengan cara aku naik mobil ke Ancol gitu kan, di depan itu ada banyak tempat kosong gitu kan, aku tinggal nyebur aja ke situ, selesai hidupku. Kayaknya aku udah nggak kuat deh ngadepin begini. Kayaknya hidup ini terlalu apa ya buat aku ya. Seorang aku gitu, aku perempuan, aku nggak punya muka yang jelek, misalkan gitu ya, pemikiran saat itu ya Eka ya. Aku nggak punya muka yang jelek, aku nggak jahat, kenapa hidupku begini ya? Kok jadi seperti ini gitu. Jadi saat itu aku sangat bener-bener nggak punya, bisa dibilang nggak punya harapan hidup. Kalaupun ada, itu sedikit sekali gitu ya. Jadi kalau Eka tanya titik terendah ya saat itu, terutama ketika aku gagal dalam rumah tangga dan ada anak-anakku yang tetap mendapatkan haknya. Mereka harus mendapatkan tanggung jawab dari kedua orang tuanya, dan saat itu aku tidak merasa mampu gitu loh untuk memberikan tanggung jawab itu kepada anak-anakku. Jadi titik terendahnya saat itu yaitu sampai mau pergi ke Ancol gitu, nggak harus nyeburin diri, selesai. No, you are so great, Mbak Yun tuh luar biasa. Aku tuh makanya selalu komen kalau Mbak Yun update apa juga kan, aku tuh juga salut gitu sama kegigihan Mbak Yun, ya tau lah gitu ceritanya ya. Kayak ini juga ada guruku Kiai Matdon. Halo, selamat malam. Katanya jelas harus terima kasih pada kegagalan, juga terima kasih pada sepi. Terima kasih ya Mbak Rini, tapi akhirnya bisa terlewati katanya. Alhamdulillah ya. Ini 2021 and you made it gitu ya. By the way, Mbak Yun ini juga dulu sempat ngeluarin single sama bandnya Macchiato, betul kan? Apa kabar? Iya. Apa kabar? Dulu pokoknya video klipnya tuh keren banget lah. Sampai sekarang juga masih cakep pokoknya Mbak Yun mah. Luar biasa lah. Apa kabar Macchiato? Iya, jadi tuh dulu pengen artis banget ya Kak, boro-boro kepikiran mau jadi dosen, aku pengen jadi artis banget gitu, setara kayak Agnes Monica gitu kan. Beneran, karena cita-citaku tuh ya emang pengen jadi penyanyi kan, tapi penyanyi bukan yang ece-ece ya, penyanyi yang bener-bener go internasional gitu kan. Jadi gitu. Kalau Macchiato sekarang orang-orangnya sih masih ada, jadi sebenarnya Macchiato itu cuma berdua Eka, hanya aku dan gitarisku. Nah yang lain itu edisional. Ya kalau hubungan aku sama gitarisku ya masih ada, hanya saja kita belum ada project untuk buat ini lagi. Namun kalau semua urusan udah ada agak sedikit nggak ribet, ya aku pingin lagi nerusin karya di musik aku. Jadi nggak ada kata selesai untuk musik, tetap. Cuman ya ini aja, lihat waktunya aja kapan nanti kalau ada kesempatannya gitu. Oke, itu katanya bisa lihat di mana video klipnya? Di YouTube ada ya?
Ada di YouTube sudah ada. Tapi jangan kaget loh Mbak, kalau mau lihat aku dulu itu bikin video klipnya Eka tuh sampai senyum-senyum tuh Eka tuh. Enggak, emang cocok banget, Pak. Seksi banget. Iya, seksi sekali. Udah ada dua video klip saat itu. Ya gitu deh, pokoknya zaman-zaman jahiliyah ya. Tapi tetap aku posting biar ada rekaman digital ya, jejak digital ya namanya ya. Bahwa karyaku di tahun berapa gitu ada ininya. Iya. Nih, Mbak, aku tuh bingung nih. Kalau dihitung, Senin biasanya ngapain? Senin Sekarang sampai kan Minggu. online semua. Oke, ngajar online ya. Ngajar Iya. vokal, guru vokal hari apa? Vokal saat ini hanya di weekend, Sabtu Minggu. Ya, Sabtu Minggu. Sisanya berarti ngajar dan bisnis ya. Bisnis dekat dari rumah, ya kan? Tinggal jalan. Oh, deket ya lokasinya ya. Iya, jadi lokasinya ya sekitar 2 meter dari rumah, naik motor 3 menit nyampe. Masih deket Oke. daerah-daerah. Karena keluarga aku kan itu satu komplek itu bersebelahan ya, bisa dibilang bersebelahan, hanya beda blok aja Eka. Jadi mungkin keuntungannya di situ ya, karena aku deket dengan anggota keluarga yang lainnya, jadi kita bisa bareng-bareng menjalaninnya. Oke. Mbak Yun, by the way, ini ternyata permasalahan signal kita karena AC kita bersaing deh. Ini buktinya nggak Oh apa-apa ya? ya? Iya makanya langsung mati nih. Sama dimatiin, bener ya? Heeh. Aku juga baru tahu tadi pas aku tes sebelum live sama Eka, aku tes dulu, ada yang bilang katanya kok bunyi apa gitu ya, terus dimatiin AC ternyata enggak, jadi emang itu. Oke. Nah, aku juga kepikiran gini, Mbak. Kalau misalnya ini udah offline ya, ngajar offline. Mbak Yun kan rumah di Bekasi, ngajar di Pamulang itu lumayan juga ya. Iya, namun kan aku waktu start ngajar di Pamulang itu kan 2020, pas banget pandemi di Maret itu kan, kita kan PSBB akhirnya di lockdown semua itu Maret ya kalau nggak salah ya, Maret apa ya pokoknya sekitaran bulan itu ya. Nah itu baru awal-awal aku ngajar. Jadi kalau kamu mau tahu Eka, aku baru tatap muka sekitar 2 kali atau 3 kali pertemuan. Setelah itu nggak pernah lagi ngerasain. Tapi kan sebelum aku akhirnya belum merasakan jauhnya ke Tangerang itu seperti apa, baru berapa kali aja gitu. Jadi kalau kamu tanya gimana caranya aku ngebagi waktu ke Tangerang ya belum belum mulai. makanya, tapi kan sebelum akhirnya menentukan home base-nya di sana, udah punya banyak pengalaman ngajar di mana-mana kan Mbak Yun, termasuk di alma mater kita berdua gitu kan. Iya. Jadi ngajar tuh hitungannya sama ngajar vokal udah sekitar 20 tahunan ya. Iya, tapi lebih dulu yang ini ya, yang vokalnya ya. Kalau yang ngajar di kampus itu, if I'm not mistaken, itu around tahun 2014, 2013, 2014. Nah, Mm-mm. Oke, Gitu. siap. Nah, sebelum lanjut ke pertanyaan nih, aku juga mau nyapa-nyapa lagi. Tadi nama YouTube-nya apa, Mbak? Nama YouTube-nya Junit 13, sama kok, sama kayak iniku, Instagram IG ya? aku. Iya, Oke. sama. Enggak, sorry. Bukan Junit 13, sorry, Junit Yunita. Junit Nanti ada kok. Oke. Selamat malam Kak Arurs. Kemudian ada juga ini, aku kan jadi wanitamu, nyanyiin dong refnya Mbak. Hihihi. Siapa tuh? JRCH. YS. Ini siapa ini? Siapa ini? Kok dia tahu? Kau Itu video klip aku yang kamu centil-centilin itu loh, Eka, yang kamu bilang aku centil sekali di situ ya. Itu di lirik. coba dong, boleh refnya. Aduh. Nyanyi ini lagu itu. Iya. Aku lupa loh aku lagu sendiri. Aku kan jadi wanitamu, temani hari-harimu. Usah kau ragu akan setia janjiku, berdua bersama selamanya.
Itu refnya. Aku Yeay. tahu deh Kalau tadi yang tuh satunya lagi tuh apa ya? Eh, satu eh, lagi na, Thinking na, of You. na, na, na. Nah itu ya. I'm thinking of you. Ya, I'm thinking of you judulnya. Mhm. Lanjutin dong sedikit aja. Pinter ya. Apa? Itu tadi. I'm thinking of Lagu you. apa? I'm thinking of you. Gue lupa ya malah lagu gue sendiri. Tapi gimana itu lagu? Udah refnya aja. Refnya juga lupa, mungkin Eka inget. I'm thinking of you, baby. Ya kan? Loh, Eka inget. Soalnya itu easy listening kan, jadinya aku inget gitu. Ditambah tuh, pokoknya seru lah ngeliat Bayun tuh dulu itu. Ayo, bisa kali sedikit aja refnya. Ya udah bantuin ya, nanti kalau aku lupa ya, lagu sendiri lupa coba. I'm thinking of you, you. Lupa deh, bener deh. Parah banget. Aku harus bersatu sama keyboard atau piano, jadi baru kena pitch apa nadanya. Kalau kayak gini kadang-kadang suka ngawang kemana-mana, nadanya pales. Oke, siap. Bayun, tadi jadi udah, bisnis udah, guru vokal udah, sekarang udah jadi dokter. Target atau pencapaian kedepannya apalagi yang dipengenin? Kalau jujur dari hati sih ya sekalian aja ya Kak, aku pengen jadi guru besar gitu. Profesor seperti profesormu tuh siapa? Prof Ratna ya. Memorable Pengen banget jadi ya. beliau. Kenapa? Unforgettable banget ya. Iya. Ya pengen jadi profesor, artinya jadi manusia yang bermanfaat, yang benar-benar mendalami keilmuannya, nggak setengah-setengah, benar-benar bisa menyebarkan ilmu ke banyak orang. Ya itu sih ya, kalau di bidang lain, ya mudah-mudahan untuk bisnisnya aku bisa lebih pandai ya, karena aku juga baru aja ini bergabung di dunia perbisnisan, karena aku nggak ada basic ini ya, basic bisnis gitu. Cuman karena anggota keluargaku itu sudah memulai dan sudah berjalan dan dia sukses, jadi kenapa enggak aku ikut join di dunia perbisnisan? Ya nggak ngoyo lah, dua hal itu aja yang udah pernah aku jalanin sekarang, aku lanjutkan lagi hingga ke titik terakhir gitu. Kalau di pendidikan ya pinginnya jadi guru besar gitu. Amin. Doa baiknya ada jalannya ya. Amin. Kakak Oke. juga dong. Eka katanya juga mau jadi. Malu banget nih kalau ditanyain kayak gitu sama Bayun. Oh gitu, malu. Iya, amin. Doain aja pokoknya nyusul soon to be doctor ya. Aku support Eka, harus. Amin. Oke, aku tuh tadi juga sempat lihat-lihat ya, Mbak Yun ini disertasinya peningkatan keterampilan berbicara bahasa Inggris melalui pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan media film, penelitian tindakan di program studi sastra Inggris Universitas Dharma Persada. Cerita dong Mbak, kenapa akhirnya ngambil itu? Penelitiannya atau apanya nih? Ya, Penelitiannya ya? Ya. Nah itu tadi Eka, tadi sebenarnya udah sempet aku ulas ya sedikit, di mana S1 aku, S2 aku, kita S2 sekelas ya, berkutat di terjemahan novel dan novel ya kan. Sedangkan masuk UNJ itu memang ke pendidikan ya, lebih ke metodologi pengajaran gitu kan. Aku aja baru tahu pedagogik itu semester 1. Apa istilah yang buat aku asing gitu ya. Dan karena aku nggak tak sadar diri bahwa basic dari S1 S2 aku sastra, aku ambil penelitian yang umum dilakukan untuk di dunia pendidikan, yaitu penelitian tindakan kelas. Sebenarnya itu kalau Eka mau kalau Eka mau tahu kenapa aku pilih itu. Dan aku pingin juga bisa
lebih mendalami dunia pengajaran itu ya bukan di sastra. Kalau kita kan ini ya, kalau kita kan ya tadi lah, pokoknya sastranya banget, novel banget lah gitu. Aku pengen keluar dari situ karena aku merasa memang ya kita kan berhadapan langsung gitu kan dengan kelas, dengan mahasiswa gitu kan, harus ngerti cara ngajar gimana, metodenya seperti apa. Ya itu berdasarkan hal itu. Jadi ya cukuplah sastranya itu sampai S2 kemarin, dan aku harus nambah pengetahuan yang lebih dalam lagi di pengajaran. Makanya aku ambil jenis penelitiannya penelitian tindakan kelas gitu. Oke. Ya, Mbak, satu lagi nih pertanyaannya nanti, tapi kita nyanyi dulu. Aku mau dengar Mbak Yun nyanyi lagu lain lah. Jangan lagu sendiri, cobain aja, cobain. Kalau kamu tahu, aku nyiapin. Bilang kayak dari tadi. Aku kalau diminta, kalau nggak diminta aku nggak mau. Tahu gitu kan dari tadi emang udah gonjreng-gonjreng. Aduh, lagu apa ya Eka ya? Silakan. Lagu apa ya Kak ya? Terserah. Suaraku apa ya? cek. Jelas kok. Ya. Jelas ya? Jelas. Aduh. Aku nggak nyiapin yang terlalu gimana ya Eka ya buat acara ini. Jadi sedapatnya tadi kepikiran lagu apa gitu kan. Terus aku lihat-lihat gitu di YouTube. Terus kepikiran deh lagu ini. So romantis gitu ya Kak. Oke. Haruskah ku ulangi lagi kata cintaku padamu, yakinkan dirimu, masihkah terlintas di dada keraguanmu itu, susahkan hatimu. Akan ada cinta yang lain, pastikan cintaku hanya untukmu. Pernahkah terbesit olehmu? Aku pun takut kehilangan dirimu. Wow. Ini kayaknya sih mewakili perasaan hati ya. Hatinya siapa yo? Nggak tahu nih, nyanyi ada yang nontonin kita nih, atau ada yang standby dari tadi. Mewakili hati Mbak Yun. Ya, Eka juga dulu kan ini pernah mau, ini ya yang nonton ya, ini Eka tuh dulu pernah mau berguru sama saya, cuman terhalang berbagai macam ini, akhirnya proyek kita nggak jadi ya Eka ya. Tapi dia, suaranya dia dengar dari ngomong aja udah kelihatan gimana gitu ya, apalagi nyanyi itu. Apa banget. Oke, Mbak Yun, satu lagi Mbak, kasih pesan dong untuk perempuan-perempuan di sini, perempuan-perempuan Indonesia, biar tetap strong, kuat, teguh gitu ya. Terus juga semangat terus menjalani hari-harinya dan apa ya, to achieve their goal atau their dream gitu. Jadi untuk meraih mimpi mereka juga. Silakan. Untuk semua yang sedang meraih cita-citanya saat ini belum tercapai, banyak hambatan, ada saatnya memang istirahat ya, ada saatnya istirahat, namun jangan sampai gara-gara istirahat itu selesai gitu. Jadi ya hadapi aja, nikmati prosesnya.
nikmati kesakitan, nikmati kecapean, nikmati kelelahan. Karena kalau kita tidak menikmati hal tersebut, ketika kita sudah mencapainya, itu feel-nya beda. Aku bisa membagi pengalamanku, terutama yang belum lama terjadi di tanggal 26 ini ya. Aku aku sidang terbuka. Itu rasanya luar biasa. Aku nggak bisa berkata-kata apa, karena aku udah ngelewatin yang namanya jatuh bangun, terluka, nangis-nangis, putus asa, dan segala macam. Tapi ketika kita mencapainya, itu terbayarkan bahkan lebih. Jadi ya nikmatin aja. Sesuatu hal yang diraihnya susah, mendapatkannya itu akan luar biasa. Trust me. Jadi kalau yang biasa-biasa aja gitu kan, nggak ada hambatan, lancar-lancar aja gitu. Ya nanti juga dapatnya ya biasa aja, bukan suatu hal yang luar biasa gitu. Semangat jadi semuanya ya. Oke, semangat ya jadi semuanya ya. Dan dengan apa yang kita lewati, kalau kata Mbak Yun tadi, berarti dengan apa yang kita lewati, kesusahan tadi, ya intinya orang besar tuh pasti melewati berbagai cobaan yang besar juga ya Mbak ya. Betul, nggak ada orang berhasil, nggak ada orang sukses, nggak ada orang besar kalau hidupnya biasa-biasa aja. Nggak ada. Siap. Oke, Mbak Yun, terima kasih banget udah mau mampir dan sharing, berbagi di sini, saling menguatkan juga ya. Eka sama Eka. Ya, akhirnya kesampaian juga sama Eka bisa. Iya, makanya kesampaian juga nih kolaborasi, ngobrol begini. Yang belum kesampaian tuh ketemu langsung ya. Iya, kalau udah pandeminya selesai ya. Nanti insya Allah aku mampir ke Hungry Bank ya namanya ya. Iya, aku juga mau mampir ke ininya Eka, tempatnya Eka ya. Nanti undang aku lagi loh, jangan sampai sini doang selesai terus nggak ada lagi undangan. Siap. Main-main ya nanti ke radioku juga ya. Bukan radioku sih, radio tempat aku bekerja. Iya. Oke, ya udah. Makasih pokoknya Mbak Yun, tetap jadi inspirasi, tetap menguatkan, tetap jadi panutan anak-anak, panutan semua orang yang ngelihat Mbak Yun juga, dan sukses selalu, bahagia selalu, dan pokoknya sampai ketemu lagi lah. Iya. Oke. Doa yang sama untuk Eka ya, doa yang sama untuk Eka, sukses juga buat Eka, tetap keep kontak ya Eka ya. Siap. Terima kasih. Salam buat Bilal, Nabil, sama Halil. Nabil, Khalil. Ya. Oke. Assalamualaikum Mbak Yun. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, teman-teman online, terima kasih sudah menyaksikan Bincang Hidup Perempuan, satu kisah sejuta makna. Dan mudah-mudahan apa yang kami bahas di sini bisa menguatkan sesama perempuan, memberikan inspirasi juga, dan selalu ada jalan, selalu ada cara untuk siapapun yang punya harapan. Sebesar apapun, sekuat apapun kerikil itu pasti terlalui, karena badai nggak terus-terusan badai ya, pasti ada berhentinya. Oke, akhirnya saya Eka Ardini pamit, sampai ketemu lagi di Bincang Hidup Perempuan edisi lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.